Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Permatasari, mahasiswa semester 6 S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya akan menjelaskan tentang vitamin D dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi, dalam Al-Quran, selain beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh manusia untuk membaca dan belajar atau mencari ilmu. Ilmu akan membawa manusia kepada pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang mampu menerima kenyataan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ilmu sains yang harus dipelajari manusia adalah vitamin D. Vitamin D adalah nutrisi utama untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Bahkan di masa pandemi COVID-19 saat ini, para peneliti dunia menyarankan manusia untuk mencukupi kebutuhan vitamin D sehingga dapat menaikkan imunitas tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan vitamin D sangat melimpah di alam. Vitamin D tersedia di alam sangat melimpah, yaitu terdapat di dalam sinar matahari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1 yang berbunyi, wasyamsi waduhaha, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Di dalam tafsir Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1, Allah bersumpah dengan matahari dan bersumpah dengan waktu naiknya matahari setelah terbit dari tempat munculnya. Waktu duha adalah waktu setelah matahari mulai meninggi, jika cahayanya telah bersinar sempurna. Sumber vitamin D terbesar di alam yaitu matahari sudah disebutkan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran. Di antaranya 33 kali dengan nama aslinya yaitu Asyam yang artinya matahari, dan 2 kali dengan sifatnya yaitu Sirojan Wahajab yang artinya pelita yang menyala-nyala dan mempunyai cahaya sendiri dan sangat panas. Begitu hebatnya Allah menciptakan matahari untuk kebutuhan manusia dan kebutuhan makhluk hidup lainnya, terutama untuk kebutuhan vitamin D. Sinar matahari merupakan sumber vitamin D terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk hidupnya, terutama untuk kebutuhan hidup manusia. Bahkan, menurut penelitian dari peraturan rekomen di Alley Allowance Amerika Serikat, menghadapkan sebagian tubuh ke sinar matahari selama 5 menit saja dapat memberikan sekitar 400 IU jumlah vitamin D. Hal tersebut
setara dengan kebutuhan vitamin D manusia perharinya. Selain matahari, Allah juga menciptakan sumber vitamin D lainnya, yaitu dalam buah. Buah tersebut juga sudah dijelaskan lengkap di dalam Al-Quran, yaitu buah zaitun. Di dalam buah zaitun dapat menghasilkan minyak. Minyak zaitun terkandung beberapa vitamin, salah satunya adalah vitamin D yang baik untuk kesehatan kulit. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 20 yang berbunyi, wa syajaratan tahruju min turi Sainaa tambutu bid-duhni wa sibawil lil akilin, yang artinya, dan pohon kayu keluar dari Tursina atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Surat Al-Mu'minun ayat 20 tersebut di dalam tafsir Al-Mukhtasar diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dengannya pohon zaitun yang tumbuh di sekitar Bukit Tursina untuk diperas sehingga menghasilkan minyak, lalu dijadikan minyak oles dan campuran makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus terus belajar dan meneliti, karena semakin manusia berilmu akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari saya mengenai vitamin D di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.